Halo, hari ini aku akan mengingatkan 8 hal penting yang harus diperhatikan oleh pekerja kreatif dalam mengambil pekerjaan-pekerjaan atau project-project. Jenis pekerjaan juga bisa berbentuk apa saja, bisa yang skala besar, bisa skala kecil, dan juga bisa jangka waktu yang panjang, dan bisa jangka waktu yang pendek. Nah, sebelumnya pasti ada kan pengalaman-pengalaman pekerjaan yang kurang enak, tapi ada juga yang enak banget. Ada yang sesuai ekspektasi, ada juga yang setelah project kita ngerasa, aduh kayaknya gue capek deh ngambil project-project lagi. Aku pun secara pribadi sebenarnya belum terlalu terbiasa untuk melakukan 8 hal yang harus diperhatikan ini. Tapi aku pelan-pelan mencoba untuk melakukan prosedur ini secara disiplin supaya ekspektasi dari kedua belah pihak, dari diri aku sendiri dan juga dari klien, juga sama-sama tercapai, dan bahkan ketika aku menjadi klien, aku juga akan merasa puas. Yang pertama itu kontrak. Jadi kontrak atau agreement basically adalah persetujuan dari kedua belah pihak. Kenapa itu penting? Karena lagi-lagi kita harus menyamakan ekspektasi nih dari awal. Apa aja sih yang kita mau dan apa aja sih yang klien kita mau? Apa aja sih yang para pihak inginkan? Selain itu, dengan adanya kontrak, kita bisa mempermudah kerjasama. Maksudnya gimana nanti suatu hari nanti ketika ada pertanyaan atau ada keraguan dalam project, kita bisa balik lagi ke kontrak tersebut tanpa harus scrolling WhatsApp, scrolling email yang adalah melelahkan, apalagi scrolling DM. Lalu di sini ternyata banyak banget teman-teman pekerja kreatif yang nggak pede ketika misalnya untuk membuat kontrak. Pertanyaan-pertanyaan yang suka muncul tuh, terlalu demanding nggak sih? Kok kita memberikan kontrak gitu? Kayak itu kan sesuatu yang serius di mata hukum, seperti itu. Tapi yang harus kita ingat adalah persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi selama semua pihak menjalankan tugas mereka masing-masing dengan baik dan benar, menurut aku nggak ada yang perlu ditakutin. Selain itu, membuat kontrak juga adalah langkah yang profesional. Lagi-lagi supaya sama-sama enak dan puas. Yang kedua adalah tarif. Ketika kita ingin menentukan tarif, jangan lupa untuk menghitung jam kerjamu. Selain itu, biaya-biaya lain seperti sewa alat, transportasi, akomodasi, pajak. Mungkin seringkali sebagai pekerja kreatif, kamu merasa, ini pekerjaan gampang kok, paling aku sehari 2 hari udah kelar. Tetapi jangan lupa, waktu-waktu yang kamu sudah habiskan untuk mengulik satu hal, sampai kamu capek, jangan lupa ketika kamu harus buka laptop di tempat umum untuk menyelesaikan pekerjaan, dan jangan lupa juga malam-malam yang kamu habiskan untuk melakukan pekerjaan di mana seharusnya kamu bisa beristirahat. Nomor 3, brief yang jelas. Sebelum mulai proyek apapun, mau itu skala kecil atau skala besar, pastikan brief yang diterima itu semuanya jelas, termasuk tanggal pelaksanaan, deadline, apa saja yang diminta oleh klien, referensi dalam bentuk tertulis dan visual. Hal ini kita harus perhatikan untuk mengurangi kesalahpahaman dalam penyampaian proyek dan juga revisi. Dan supaya kerjasama kita menjadi lebih efektif. Nomor 4 adalah syarat penggunaan dan jangka waktu. Penggunaan dan jangka waktu pastikan juga sudah sangat jelas di awal. Contoh, misalnya aku sebagai fotografer, misalnya foto aku dipergunakan, dibilangnya hanya untuk sosial media saja. Tapi ternyata aku juga menemukan foto aku di print di flyer-flyer untuk dibagi-bagikan ke orang-orang. Nah, di situ sebenarnya kan sudah tidak sesuai sama apa yang diperjanjikan di awal. Kalau contoh untuk jangka waktu, misalnya aku desainer, lalu aku memberikan satu karya desain untuk diproduksi satu kali, tapi ternyata tahun depan mereka launching lagi dan mereka memproduksi ulang apa yang harusnya cuma sekali. Poin nomor 4 ini untuk make sure bahwa karya yang sudah kita kerjakan tidak dieksploitasi oleh pihak lain. Hal seperti inilah yang harus diperhatikan. Nomor 5, hak cipta. Hak cipta atau dalam bahasa Inggris copyright sebenarnya secara langsung diterjemahkan menjadi hak salin. Hak cipta itu adalah hak eksklusif dari pencipta untuk menyalin karya atau ciptaannya. Nah, yang suka kadang-kadang salah paham adalah banyak yang suka mengira hak cipta itu hanya akan terlahir ketika kita sudah mendaftarkan ke lembaga-lembaga atau sudah melakukan hal-hal yang ribet. Tapi itu kurang tepat. Hak cipta itu sebenarnya lahir secara otomatis ketika sebuah ide sudah berbentuk. Misalnya video ini tadinya misalnya di ide doang di kepala aku, lalu setelah jadi ide aku tuangkan menjadi video ini. Nah, ini tuh udah ada hak ciptanya. Jadi kalau kita balik lagi ke poin yang pertama, biasanya di kontrak itu aku juga menyebutkan suatu bagian yang khusus untuk membahas tentang hak cipta. Nomor 6, credits. Kenapa sih harus dikredit? Banyak banget teman-teman yang kurang pede atau merasa, kalau gue udah dibayar nggak apa-apa kok gue nggak dikredit.
atau enggak foto gue kurang bagus, gue malu kalau misalnya di hal seperti ini banyak banget yang aku ketemuin di pekerja kreatif di sekitarku. Karena misalnya ada yang suka dengan karya kamu dan mereka ingin mencari jasa yang seperti kamu. Gimana caranya mereka bisa tahu kalau kamu yang membuat jika nggak ada nama kamu, atau you don't even want to be credited gitu, kayak ya mungkin kamu melakukannya hanya untuk hobi, tapi kan at the same time mungkin kamu nggak mau full time ngerjain apa yang kamu suka. Selain itu, menurut aku credits adalah juga bentuk support untuk sesama teman-teman pekerja kreatif. Butuh sekali untuk meningkatkan tingkat apresiasi terhadap pekerja kreatif di Indonesia. Kalau tingkat apresiasi terus rendah, kapan kita akan dibayar tarif yang sesuai? Sampai kapan passion kita mau jadi side job melulu? Nomor 7, hormatilah pekerja kreatif lain seperti kamu juga ingin dihormati. Hormatilah pekerja-pekerja kreatif yang sama-sama berjuang untuk berkarya. Boleh terinspirasi dan juga menjadi referensi, tapi jangan sampai kamu mengcopy plek-plekan atau mengcopy banyak banget bagian yang sama, bukan mirip. And as always, try to be nice with others. Seperti yang tadi di awal kita udah bahas, jika satu project berjalan kurang lancar dan kita ngerasa kurang cocok dengan klien atau dengan pekerja kreatif lain, jangan menganggap karya mereka lantas menjadi jelek atau karya kamu jelek, karena kemungkinan yang gak cocok aja. Ingatlah, besok itu masih ada kemungkinan untuk kita ketemu sesama pekerja kreatif lain, itu akan sangat besar, dan siapa tahu kita bisa melakukan project-project lain setelah ini. Gak pernah ada salahnya untuk mencoba menjadi baik dan sabar. Nomor 8, know your worth. Kembali lagi, sebelum memperhatikan 7 poin yang tadi, kita harus ingat nilai dari diri kita sendiri dan pekerjaan yang kita lakukan. Hargailah jerih payah dan kerja kerasmu untuk memberikan yang terbaik di setiap karyamu. Percaya dirilah dengan style yang udah kamu develop selama ini, dan jangan lupa untuk proses yang udah kamu jalani sampai akhirnya hari ini kamu bisa ada di sini. Jangan minder, pokoknya selama kamu terus memberikan yang terbaik dari setiap project-project atau karya-karyamu atau apapun yang kamu kerjakan, terus maju dan semangat. Oke, sekian 8 poin dari aku. Kalau kamu kira-kira pernah menemukan kesulitan gak sih dari 8 poin ini? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen dengan jawaban kamu ya.